Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak video pembelajaran mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 10 bersama saya Citra Suci Nur Hidayah Khalid SPD. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 tentang manusia purba dan hasil budaya masa praaksara. Yang A, manusia purba di Indonesia. Yang B, hasil budaya masa praaksara. Apa sih itu masa praaksara? Pra itu sebelum, aksara itu tulisan. Jadi sebelum mengenal tulisan. Lanjut, masuk ke manusia purba di Indonesia. Nah, ini ada para peneliti manusia purba di Indonesia ya. Ini wajah-wajahnya dan muka-mukanya para peneliti. Nah, ini yang pertama peneliti Eugene Du Bois. Eugene Du Bois adalah peneliti manusia purba yang berasal dari negeri tulip atau Belanda yang pertama kali datang ke Indonesia. Kedatangannya ke Indonesia pada saat itu Hindia Belanda adalah untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang manusia purba di Indonesia. Hal itu dia lakukan setelah menerima kiriman tengkorak manusia purba dari seorang temannya yang bernama B.D. van Raeschoten pada tahun 1889. Temannya ini menemukan tengkorak manusia purba di lereng pegunungan Kars di barat laut campur darat, dekat Tulung Agung, Jawa Timur, saat sedang melakukan penggalian batu marmer. Selanjutnya, pada tahun 1890 di dekat desa Trinil, Jawa Timur, Eugene Du Bois berhasil menemukan sebuah tengkorak manusia purba yang kemudian diberi nama Pithecanthropus erectus. Untuk usia dari fosil ini diperkirakan sekitar 1 juta tahun yang lalu. Selanjutnya peneliti yaitu Terhar, terus ada Opernoldt dan Gustav Heinrich ya. Ketiga peneliti ini melakukan penelitian di daerah Ngandong, Kabupaten Blora. Dari penelitian ketiganya ditemukan 14 fosil manusia purba. Fosil-fosil tersebut kemudian diberi nama Homo soloensis karena fosil-fosil tersebut ditemukan di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo. Pun begitu, nama salah satu peneliti di atas yaitu Gustav lebih populer dikenal sebagai penemu fosil manusia purba Meganthropus paleojavanicus. Selanjutnya peneliti yang selanjutnya yaitu Djokro Handoyo atau Handoyo. Kedua peneliti ini melakukan penelitian di daerah Mojokerto dan Surakarta. Pada perkembangannya, usaha penggalian mereka berhasil menemukan 2 fosil manusia purba. Djokro Handoyo bekerja di bawah pimpinan Gustav. Telah berhasil menemukan sebuah fosil tengkorak anak-anak yang terdapat di lapisan Pleistosen bawah di Perning di sebelah utara Mojokerto. Makhluk itu kemudian dinamakan Pithecanthropus mojokertensis. Penemuan tersebut terhitung sangat penting karena berada di lapisan tanah yang berusia kurang lebih 2 juta tahun. Penelitian meluas sampai di daerah Ngandong dekat Blora, Sangiran dekat Solo, dan Punung di Pacitan. Pada penelitian tersebut, untuk pertama kalinya ditemukan kapak-kapak batu di daerah Punung. Namun sangat disayangkan, pada perkembangannya penelitian terhenti karena
kedatangan tentara Jepang di Indonesia. Selanjutnya peneliti Profesor Dr. Tengku Jacob, ya. Ini merupakan peneliti manusia purba pertama setelah masa kemerdekaan Indonesia. Untuk lokasi penelitiannya di daerah Sangiran dan meluas sepanjang aliran Bengawan Solo. Dari penelitian tersebut, beliau berhasil menemukan 13 fosil dan fosil terakhir ditemukan pada tahun 1973 di Desa Sambung Macan di Sragen. Melalui penelitian yang dilakukan oleh para ahli tersebut, berhasil diketahui keberadaan dan perkiraan cara mereka hidup. Untuk selanjutnya, penemuan dan hasil penelitian tersebut bisa dijadikan referensi penggalian di masa mendatang dan untuk memperkirakan bagaimana kehidupan manusia purba di Indonesia. Nah, ini jenis-jenis manusia purba di Indonesia, ya. Ada beberapa jenis-jenisnya. Ada Meganthropus paleojavanicus. Jenis kedua ada Pithecanthropus mojokertensis. Terus ada Pithecanthropus erectus, ada Pithecanthropus soloensis, ada Homo soloensis, Homo wajakensis, dan Homo florensis. Ya, definisi manusia purba. Manusia purba atau manusia prasejarah adalah manusia yang hidup pada jutaan tahun yang lalu. Secara umum, manusia purba merupakan manusia yang hidup sebelum tulisan ditemukan. Jenis-jenis manusia purba yang ada di dunia juga memiliki banyak suku dan ras. Beberapa peneliti mengatakan bahwa manusia purba adalah nenek moyang dari manusia modern saat ini. Karakteristik yang menonjol pada manusia purba adalah mereka hidup secara nomaden atau hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal itu karena mereka masih hidup sangat bergantung dari sumber daya alam. Jadi hidup di daerah A, dan kalau sudah habis sumber daya alamnya, mereka pindah lagi dan mencari makanan ke tempat yang lain. Selanjutnya, sumber daya alam di kawasan sekitar mereka sudah habis atau sulit ditemukan, maka mereka akan berpindah ke wilayah lain. Mereka hidup secara berkelompok, sehingga mereka akan mencari tempat baru secara bersama. Dari banyaknya kelompok manusia purba di berbagai manusia di dunia membuat banyak jenis-jenis manusia purba. Selain dari letak geografis yang membedakan jenis-jenis manusia purba, perubahan zaman juga mempengaruhi. Selanjutnya ini ada jenis manusia purba Meganthropus paleojavanicus. Ya, ini bisa dilihat penemuan tengkoraknya, ya, ada penemuan giginya dan mukanya kurang lebih seperti ini, ya, jenis Meganthropus paleojavanicus. Ya, Meganthropus pertama ditemukan oleh peneliti kelahiran Jerman Belanda, yaitu Gustav yang tadi, ya. Di Sangiran pada tahun 1941, Desa Sangiran sekitar Lembah Bengawan Solo. Dalam genus manusia, spesies ini dinamakan Meganthropus paleojavanicus yang berarti manusia besar tertua yang berasal dari Jawa. Fosil itu dinamai mega karena ukurannya yang besar, paling besar dibandingkan fosil-fosil yang ditemukan sebelumnya. Meganthropus temuan von Koningswald berasal dari masa Pleistosen, lapisan bawah. Meganthropus atau kerap disebut manusia Sangiran
adalah manusia purba tertua ditemukan di Indonesia. Rahang dan giginya besar, kira-kira hampir sama ukurannya dengan rahang gorila. Kemudian pada tahun 1952, peneliti Marx juga menemukan fosil rahang bawah Meganthropus di Sangiran dari Pleistosen Tengah. Berdasarkan umur lapisan tanah tempat penemuan, diperkirakan fosil yang ditemukan itu berumur 1-2 juta tahun. Meganthropus diperkirakan hidup dengan mengumpulkan makanan atau food gathering. Makanan utamanya adalah tumbuh-tumbuhan sebab mereka belum mengenal api. Berikut ciri-ciri Meganthropus, yaitu berbadan tegap dengan tonjolan tajam di belakang kepala, bertulang pipi tebal dengan tonjolan kening yang mencolok, tidak berdagu, otot kunyah, gigi rahang besar dan kuat. Jenis yang kedua adalah Pithecanthropus erectus. Ini ada gambarnya ya. Tengkorak-tengkoraknya seperti ini. Ya, Pithecanthropus. Fosil pertama Pithecanthropus ditemukan oleh Djokro Handoyo yang bekerja di bawah von Koningswald. Menemukan fosil tengkorak anak-anak di Kepuh Klagen, sebelah utara Mojokerto, Jawa Timur. Handoyo awalnya mengira tengkorak itu milik orang utan, sehingga dinamai Pithecanthropus atau manusia kera ya. Yang tadi itu gambarnya emang mirip kera ya. Jenis-jenis manusia purba selanjutnya adalah Pithecanthropus erectus yang diperkirakan hidup di Indonesia pada 1-2 juta tahun yang lalu. Fosil pertamanya ditemukan pada fosil bagian geraham di daerah Lembah Bengawan, Solo, daerah Trinil. Penemuannya ialah Eugene Dubois tahun 1890. Pithecanthropus memiliki ciri-ciri tengkuk dan geraham gigi yang kuat. Tubuhnya belum tegap sempurna, hidungnya tebal, dahinya lebih menonjol dan lebar. Rata-rata tingginya 165 cm sampai 180 cm. Memiliki otak sekitar 750 cc hingga 1350 cc. Namun von Koningswald mengenali fosil itu sebagai tengkorak manusia purba. Fosil tersebut berasal dari Pleistosen dan dinamai Pithecanthropus mojokertensis. Jenis ini adalah Pithecanthropus yang tertua berdasarkan umur lapisan tanah, yakni lapisan bawah dan tengah. Diperkirakan Pithecanthropus hidup antara 30.000 sampai 2 juta tahun yang lalu. Pithecanthropus hidup secara berkelompok. Mereka berburu, menangkap ikan, dan mengumpulkan makanan, yaitu hunting and food gathering. Pithecanthropus sudah menggunakan alat untuk mencari makan. Alatnya sangat sederhana, yaitu batu atau kayu yang ditemukan. Beberapa contoh alat dari batu yang digunakan Pithecanthropus yaitu kapak genggam, kapak perimbas, kapak penetak, pahat, genggam, dan alat-alat perih lainnya. Ya, selanjutnya ada beberapa jenis Pithecanthropus di Indonesia, yaitu jenis pertama adalah Pithecanthropus mojokertensis, yang kedua Pithecanthropus erectus, yang ketiga Pithecanthropus soloensis. Apa sih Pithecanthropus mojokertensis? Yang berasal dari Mojokerto ya, anak Mojokerto. Fosil anak-anak yang ditemukan Handoyo dan von Koningswald awalnya diragukan. Berdasarkan sendi rahang bawahnya, diperkirakan fosil itu meninggal ketika berusia 5-6 tahun.
Penemuan yang kontroversial ini menimbulkan perdebatan soal klasifikasi manusia purba. Berikut ciri-ciri Pithecanthropus mojocertensis, yaitu berbadan tegak, mukanya menonjol ke depan, keningnya tebal, dan tulang pipi yang kuat. Yang kedua, Pithecanthropus erectus, ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1890 di Trinil, Lembah di Bengawan Solo. Berdasarkan lapisan tanah tempat fosil ditemukan, diperkirakan Pithecanthropus erectus hidup 1 juta atau 2 juta tahun yang lalu. Fosil yang ditemukan saat itu berupa tulang rahang, bagian atas tengkorak, geraham, dan tulang kaki. Setelah dikonstruksi, terlihat spesies seperti kera, namun berdiri tegak sehingga dinamai Pithecanthropus erectus. Ciri-ciri Pithecanthropus erectus yakni berbadan tegap dengan alat pengunyah yang kuat, tinggi badan berkisar 165 sampai 170 cm, dengan berat badan sekitar 100 kg, berjalan tegak, makanannya masih kasar dengan sedikit pengolahan. Yang ketiga adalah Pithecanthropus soloensis. Fosil manusia purba ini ditemukan oleh von Koningswolk dan Oppenort di Ngandong dan Sangiran, tepi Bengawan Solo antara tahun 1931 sampai 1933. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak dan tulang kering. Lanjut, jenis manusia purba yang ketiga adalah Homo. Ini gambarnya ya. Lanjut, apa itu Homo? Manusia purba jenis Homo merupakan manusia purba yang paling muda dibandingkan manusia jenis lainnya. Ini harus digarisbawahi ya. Jenis Homo kadang disebut sebagai Homo erectus atau manusia tegak, atau Homo sapiens, manusia cerdas. Berdasarkan usia lapisan tanah tempat fosil ditemukan, diperkirakan jenis Homo hidup 25.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Ciri-ciri Homo yakni tinggi tubuh 130 sampai 210 cm. Otak lebih berkembang dari Meganthropus dan Pithecanthropus. Otot kunyah, gigi, dan rahang sudah menyusut, tonjolan kening sudah berkurang dan sudah berdagu. Tampilannya seperti orang dari ras Mongoloid dan Australmelanozoid. Tengkoraknya, dan ini gambar Homo ya. Ada Homo, jadi dari yang Australopithecus terus berkembang lagi jadi Homo habilis, berkembang lagi Homo erectus, berkembang lagi Homo sapiens, dan berkembang lagi sampai mirip manusia yang sekarang ya. Dan otaknya juga lebih besar. Selanjutnya ada Homo wajakensis. Jenis Homo wajakensis ini manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Berikutnya adalah Homo wajakensis. Manusia purba jenis ini ditemukan di daerah Tulung Agung, Jawa Timur oleh Eugene Dubois. Dikatakan bahwa manusia purba ini hidup di zaman yang lebih modern. Hal ini didasari oleh pelaratan yang ditemukan secara bersamaan dengan fosil manusia purba ini. Dari ciri-ciri fisiknya, Homo wajakensis mempunyai bentuk wajah dan hidung yang datar dan lebar, tulang pipi yang menonjol ke samping, serta letak hidung dan mulut yang sedikit jauh.
Bukan hanya itu, Homo wajakensis diperkirakan mempunyai tinggi badan sekitar 130 sampai 210 cm serta sudah mampu berjalan tegap. Yang kedua ada jenis Homo soloensis, jenis manusia purba yang ditemukan di daerah Solo. Berikutnya adalah Homo soloensis. Manusia purba jenis ini ditemukan oleh Weidenreich dan Koningswald pada tahun 1931. Diperkirakan manusia purba ini sudah ada sejak 300 sampai 900.000 tahun yang lalu. Berdasarkan hasil penelitian, Homo soloensis mempunyai ciri-ciri fisik seperti tinggi badan yang berkisar antara 130 sampai 210 cm, dapat berjalan tegap, serta struktur tulang wajah yang sudah tidak menyerupai manusia kera seperti yang lain. Selain itu, manusia purba ini juga tergolong sebagai manusia yang cerdas. Nah, yang ketiga ada jenis Homo sapiens. Jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia terakhir adalah Homo sapiens. Dikatakan bahwa manusia purba jenis ini merupakan manusia purba paling muda yang ditemukan dengan ciri-ciri yang mendekati manusia modern saat ini, ya, harus digarisbawahi nih. Di mana manusia purba jenis ini telah mengenal kehidupan sosial serta dapat berpikir dengan cerdas. Bukan hanya itu, bentuk fisiknya pun sudah menyerupai manusia modern saat ini, ya, digarisbawahi. Seperti tengkuk yang berbentuk lebih kecil, tulang wajah tidak menonjol, memiliki dagu, tulang rahang yang tidak terlalu kuat, serta volume otak yang berkisar antara 1000 sampai 1200 cc. Homo sapiens ini juga tergolong sebagai manusia cerdas yang dapat berpikir. Nah, ini gambarnya ya, gambar manusia-manusia purba yang tadinya berbentuk seperti manusia kera, terus berkembang lagi agak tinggi badannya, berkembang lagi badannya agak tegap, dan berkembang lagi mukanya sudah menyerupai manusia modern seperti ini, dan berkembang lagi sampai mirip dengan manusia seperti modern saat ini, ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari saya. Terima kasih sudah disimak juga videonya. Dan jangan lupa diserahkan catatannya ke WhatsApp saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.